Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Kalau di video-video yang sebelumnya, biasanya saya mendokumentasikan perjalanan saya dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Tapi di video yang kali ini, saya menyengajakan diri membuat video ketika saya melakukan perjalanan bersama keluarga saya dari kota Cimahi ke kota Garut. Ya, sekalian saya menjajal aja moda transportasi yang baru saja diresmikan, yaitu kereta api jalurnya yang dari Cibatu Garut sampai ke Garut kota. Jadi dikarenakan ini belum lama diresmikan, ini sekitar kalau tidak salah pertengahan bulan Maret 2022 ini dibukanya, diresmikannya. Jadi ini tergolong masih baru, sehingga animo masyarakat untuk mencoba jalur ini sangat besar, di mana nanti bisa kita lihat penjualan tiketnya itu sudah sangat penuh dan banyak orang yang tidak kebagian. Oleh karena itu, saya sehari sebelumnya datang ke sini dan disarankan oleh petugas untuk membeli tiket melalui aplikasi KAI Akses, dan saya melakukannya, dan saya akan sedikit sharing bagaimana cara melakukan pembelian tiket kereta api dari aplikasi KAI Akses. Mengunduh dan menginstal aplikasi KAI Akses, dan setelah kita melakukan registrasi dan juga verifikasi kontak dan email kita akan dibawa ke interface yang seperti ini. Ada KAI antar kota dan KAI lokal. Nah, karena saya akan naik yang kereta api Garutan, jadi waktu itu saya ambil yang KA lokal ya. Di sini tentukan asal keberangkatan kita, dikarenakan saya daerah Cimahi, yaitu Lebih Gajah, dan tujuannya ke Garut. Nah, kita ambil aja tujuannya Garut. Nanti Garutnya itu melingkupi ya Cibatu, Karangsari, Pasir Jengkol, dan yang lain-lain. Pokoknya kita pilih aja Garut. Saya tidak tahu ya kalau ke Pasir Jengkol, Cibatu, atau yang sebelum Garut kota itu tiketnya berapa. Saya belum ngecek, tapi karena saya langsung ambilnya yang Garut yang terjauh, waktu itu saya dikenakan biaya 14.000. Kalau sekarang ini kan saya cuma simulasi ya, buat Baraya barangkali ada kesulitan bagaimana cara menggunakan aplikasi KAI Akses ini. Kita tentukan dulu penumpangnya di sini berapa orang, dan anak-anak juga di sini tidak ada tulisan anak-anak ya, jadi ia dianggap dewasa. Kita tentukan misalkan 4 orang nih, kayak kemarin saya 4 orang anak, 4 orang, 3 yang dewasa, sebenarnya 1 orang anak-anak. Soalnya di sini usia lebih dari 3 tahun udah dimasukinnya dewasa ya. Nah, setelah itu baru kita cari kereta apinya. Nah, di sini kita bisa menentukan mau keberangkatan kapan, mau hari ini, mau besok Jumat, mau Sabtu, mau Minggu, atau mau Senin. Ini terserah Baraya ya, bisa memilihnya, dan harganya masih tetap 14.000 Baraya. Ini kalau dari misalkan kalau hari Kamis kan ini udah ada yang jalan nih tadi. Ini sekarang saya membuat videonya jam 9.40 ya pagi. Nah, anggap aja ini ceritanya kita berangkatnya besok. Nah, dari kereta api Garut Cibatuan ini yang ekonomi C dari Cimahi ke kota Garut itu durasi perjalanannya 4 jam 13 menit Baraya. Kalau kok pakai mobil kan cuma 2 jam udah nyampe ya. Saya juga berpikiran seperti itu, dan saya juga sebenarnya udah ngerti bahwa pasti bakal ada berhenti dulu ya di setiap stasiun. Dan ternyata benar. Dan yang bikin lama itu yaitu banyak menunggu atau memberi jalan dulu kepada kereta api yang lebih cepat ya, tujuannya yang lebih jauh dari yang dari belakang, bahkan yang dari depannya juga. Ya, kalau yang jam 18.42 durasinya lebih pendek lagi, cuma 3 jam 41 menit. Ya itulah ya, mungkin karena kereta apinya udah lewat, udah jarang, udah gimana. Pokoknya itu teknis banget. Dan saya itu
karena ngambil yang cuma satu berangkatnya saja, jadi di sini tampilannya tidak banyak yang tidak ada yang dari pemesanan tiket dari Garut ke Bandung dan sekitarnya. Jadi begitu Baraya, kalau sudah itu baru kita melakukan pembayaran. Pembayarannya menggunakan, kalau saya waktu itu menggunakan M-Banking ya. Nah, ini penumpangnya harus dimasukkan ya, penumpang 1, penumpang 2, penumpang 3, sampai penumpang 4 harus dimasukkan. Bahkan nomor KTP-nya juga harus dimasukkan. Saya jujur belum tahu ya, kalau pemesanan langsung sih kayaknya nggak gitu ya. Karena ini lewat aplikasi, semuanya harus lengkap. Atau mungkin di antara Baraya yang tahu bagaimana cara pesan lewat aplikasi tapi tidak mencantumkan nomor KTP secara keseluruhan. Soalnya anak saya yang kecil itu kan umurnya baru 10 tahun. Dia tidak punya KTP, tapi dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, dia bisa masuk ya datanya. Jadi seperti itu Baraya, sebenarnya nggak ribet sih. Pembayarannya selain M-Banking BCA, ada beberapa lagi yang bisa lewat Indomaret dan Alfamart kalau nggak salah ya. Pokoknya gini Baraya, kalau buat saya sih pribadi ya lebih nyaman kalau melakukan pemesanan tiket itu lewat online. Saya lebih aman, lebih nyaman, lebih bisa melihat sekarang ada ketersediaan kursinya berapa lagi atau gitu ya. Kalau langsung datang ke sana, waktu itu juga saya jam 6 kurang udah nyampe di stasiun Cimahi. Banyak orang yang mau beli tiket kereta api Cibatuan yang lokal, tapi sudah kehabisan tiketnya Baraya. Sesuai dengan jadwal yang tertera di tiket, kereta api datang sekitar pukul 6 lebih 16 menit. Dan saya cukup terkejut juga dikarenakan ketika saya naik ke kereta api lokal Cibatuan ini kok ternyata penuh Baraya. Kirain saya kan naik dari Cimahi. Ya notabene kan ujung dari kota Bandung dong. Kirain saya pasti bakal kosong. Ternyata ini penuh Baraya. Dan saya juga tidak kebagian tempat duduk. Ternyata penuh Baraya. Perkiraan saya itu salah ya. Kirain dari Cimahi itu masih kosong. Ternyata ini dari Purwakarta kayaknya udah penuh. Berarti animo masyarakat tentang kereta api lokalan ini sangat besar ya. Dan akhirnya Baraya saya mendapatkan tempat duduk. Dikarenakan ternyata banyak yang turun di stasiun Bandung. Jadi tadi saya tanya ke satpam yang ada di gerbong, apakah masih ada gerbong yang kosong atau kursi yang kosong. Ternyata katanya ini kebanyakan turunnya di Bandung Pak, di depan sebentar lagi. Ternyata memang ini orang-orang yang sudah siap turun di stasiun Bandung nih. Jadi mereka melakukan perjalanan dari Purwakarta ke Bandung ternyata. Dan alhamdulillah Baraya, dari stasiun Kota Bandung saya dan keluarga mendapatkan tempat duduk. Dan sepertinya masih ada beberapa gerbong yang belum penuh juga, dikarenakan saya melihat di beberapa stasiun yang akan terlewati juga kereta api berhenti dan menaikkan penumpang. Stasiun Cigapate, Kia Condong, Gede Bage, Cimekar,
Rancaikek, Haur Pugur, Cicalengka, Nagreg, Leles, Karangsari, masih persis tuh nggak pengajian. Cibatu, Pasir Jenggol, Wanaraja, dan terakhir di stasiun Garut. Kita bersama dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, kami informasikan selama dalam perjalanan terbang dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, batuk dan demam, selalu memakai masker saat dalam perjalanan di atas kereta api, selalu memakai masker saat dalam perjalanan di atas kereta api apabila kedapatan tidak. Bara ya, kalau diperhatikan di kereta api ini banyak ibu-ibu dan juga anak-anak yang usia sekolah. Mengapa demikian? Ya dikarenakan saya waktu pengambilan video ini pada hari Minggu tanggal 15 Mei yang besoknya itu tanggal 16 Mei itu libur sekolah, hari atau tanggal merah. Jadi sepertinya selain anak saya yang meminta jalan-jalan ke Garut dengan kereta api, sepertinya banyak keluarga yang lain juga, anak-anak yang lain juga yang ingin merasakan naik kereta api ke Garut. Dan terbukti dengan kursi yang di sebelah saya juga, mereka naik dari Purwakarta katanya mau ke Garut. Di stasiun Rancaikek menyisa waktu kurang lebih 20 menit dan akan disusul oleh kereta api Lodaya tujuan akhir Solo Balapan dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Rancaikek. Dia ngebut deh, kayak berada di Cicalengka. Setelah meninggalkan stasiun Rancaikek, laju kereta api sedikit kencang dan nanti akan berhenti lagi di stasiun Cicalengka. Tadi di stasiun Rancaikek cukup lama berhentinya dan saya pun sempat untuk keluar dulu untuk membeli minuman. Zaman-zaman mana gitu? Zaman-zaman si Abah sok aprak-aprakan ya. Dan kereta api pun diberangkatkan kembali dari stasiun Cicalengka. Dari sini saya sedikit heran nanti ya, kok kereta api berhenti lagi dan banyak orang yang turun. Ada apa? Ternyata katanya ini menunggu kereta api yang dari bawah akan melintas. Jadi kita bisa keluar dulu untuk membeli cemilan. Hah? Mana? Saya segera Pak. 5 ribuan. Itu beli timon. Ngol ada. Campur lebat. Ya suka beralami kereta di sana biasanya. Ini 5 menit cuma. Oh 5 menit. Ya, nunggu. Dede naik. Bawa ke mama. Iya, Dede naik. Dede naikin lewat sana, Dek. Ini berhenti di jadi naon namina teh Pak? Stasiun Nagreg. Oh, Nagreg ya, terus di Nagreg deh. Inilah Baraya dikarenakan saya baru pertama kali naik kereta api dari
Cimahi ke arah yang ke timur. Sekarang saya baru tahu bahwa ini berada di stasiun Nagreg Beraya. Kalau ke arah barat ke Jakarta itu ya saya sering lah kalau mau berangkat kerja juga, kadang kalau lagi pingin naik kereta api ya saya biasanya naik kereta api juga. Di stasiun Nagreg. Jadi katanya lagi ada persimpangan gitu. Nunggu kereta api yang di sebelah arah yang sebaliknya. Beli cilok, beli tahu bulat yang digorengnya dadakan 500-an ini. Dari stasiun Nagreg, laju kereta api sepertinya sedikit menurun ya, wajar saja ya kalau di jalan rayanya juga dari Nagreg itu ya kalau ke arah Garut agak menurun. Tapi ya saya sangat antusias ketika melihat pemandangan-pemandangan yang terlewati, apalagi ini tempat yang kalau kita dari mobil, kalau kita mengendarai mobil yang mau ke Simpang Nagreg, kita bisa melihat di atas ada rel kereta api. Ternyata sekarang kita bisa merasakannya juga. Menarik tingkat Nagreg ya tuh, lihat. Ya, menarik tingkat Nagreg. Selama perjalanan, kalau penumpang yang lain yang mungkin sudah biasa, banyak yang tertidur atau terkantuk-kantuk. Tapi dikarenakan saya baru pertama kali naik kereta api ke Garut dan juga melintasi pemandangan yang menurut saya cukup eksotis, jadi saya jauh yang namanya kantuk. Apalagi ini kan masih siang ya. Walaupun emang bangunnya tadi saya jam 3 subuh sudah bangun, sudah mandi, sudah siap-siap. Tapi dengan melihat pemandangan ini, apalagi saya itu kalau naik kendaraan jarang ngantuk. Naik mobil juga sama, jarang ngantuk. Apalagi ke tempat yang baru pertama kali saya lewati. Biasanya saya akan sedikit merekam beberapa suasana atau beberapa tempat, seperti gini. Biasanya saya akan merekamnya di memori saya dan biasanya suka teringat sampai kapanpun. Di stasiun Neles kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta api. Perlu kami ingatkan sebelum turun, pastikan terlebih dahulu kereta api berhenti dengan sempurna. Dilarang untuk membuka pintu-pintu sebelum kereta api berhenti dengan sempurna di stasiun Leles. Untuk akses pintu keluar stasiun Leles sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api, kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Leles. Dan bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Leles yang berada di gerbong paling belakang, supaya untuk maju ke gerbong gimana geraneng pemandangan sih, pemandangan ini mah tinggal ya lukis misi lagi. Iya. Itu pada mau naik. Iya, yang masuk ke mata papa itu. Selain saya antusias dikarenakan lihat pemandangannya dan juga tempat-tempat yang baru saya kunjungi, juga saya antusias dikarenakan beberapa stasiun seperti stasiun Leles tadi. Saya itu waktu zaman sekolah, saya kan dulu STM Negeri Garut ya. Kalau sekarang jadi SMK Negeri 2 Garut. Nah, saya punya teman orang sana yang pernah main ke stasiunnya. Tapi waktu itu tidak terpikir bahwa saya akan naik kereta api dan melintasi stasiun Leles ini. Baraya bisa melihat saya sekarang berpindah posisi ke sebelah kanan dikarenakan jadi sebelah kiri saya udah mencobanya, dan saya sekarang pindah ke arah kanan ingin melihat sesuatu yang baru lagi.
sesuatu yang lebih indah kalau menurut saya. Di sebelah kiri tadi sudah, dan sebelah kanan itu kalau menurut saya pemandangannya lebih bagus, di mana kita melewati hamparan sawah dengan padinya yang menguning, yang siap untuk dipanen. Ini mengingatkan dengan masa kecil saya. Apalagi saya sama-sama orang kampung, orang yang dibesarkan dengan pertanian, dengan sawah, dengan kebun, dengan laut, dan lain-lain. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali bangkuan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta api. Untuk akses pintu keluar stasiun Karangsari sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali perbawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta api. Sesaat lagi kereta api lokal Garut Cibatu akan segera tiba di stasiun Cibatu, dan bagi Anda yang inginnya kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Untuk akses pintu keluar stasiun Cibatu sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api, kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cibatu. Pinuhin ke Garut mah loba pisan. Wah, banyak. Kami yang naik dari Cibatu. Tangganya Baraya Kang Jayus, dari stasiun Leles, dari stasiun Karangsari, Cibatu, nanti ada Pasir Jengkol, Wanaraja. Kedatangan kereta api lokalan Cibatuan ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Mungkin dikarenakan rasa kangen ya, atau kalau orang-orang yang umurnya baru lahir sekitaran tahun 80-an ke sini, mungkin tidak merasakan dulu ada transportasi kereta api yang sampai ke Kota Garut. Nah, sekarang dibuka lagi, jadi mereka ingin merasakan. Kalau biasanya mereka menggunakan moda transportasi umum, baik angkot, bis, atau mobil yang lainnya, ataupun juga dengan sepeda motor. Nah, sekarang ini ya anggap aja rekreasi ya orang Garut, dari ya orang-orang sekitaran, dari Leles, Cibatu, Wanaraja, yang ingin berkunjung ke Kota Garut. Dan dampak positifnya, Kota Garut sekarang menjadi lebih ramai, Baraya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api lokal Garut Cibatuan akan segera tiba di stasiun Pasir Jengkol. Bagi Anda yang mengenalinya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali pembawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta api. Saat ini kereta api lokal Garut Cibatuan telah tiba di stasiun Pasir Jengkol. Untuk akses pintu keluar stasiun Pasir Jengkol sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Mau ke Garut, naik jalan-jalan ke kota.
Pukul 9.55 kereta dari Pasir Jengkol mulai berjalan kembali menuju stasiun akhir, Stasiun Garut Kota. Dadah Pasir Jengkol. Baru dapet. Sepanjang perjalanan saya sangat antusias melihat pemandangan-pemandangan alam yang begitu indah yang terhampar di depan mata saya. Ternyata kota Garut itu bukan bohong disebut ya, Paris Panjapa itu benar-benar ya. Keindahan alamnya itu sangat eksotis. Saya jujur aja selama dalam perjalanan ini, mungkin dikarenakan saya baru pertama kali ya melintasi jalur ini, saya sangat merinding dan saya seakan-akan deja vu. Dulu kayaknya pernah melintasi atau pernah berkunjung ke tempat ini, tapi kapan? Seperti deja vu, seperti pernah tapi emang belum pernah. Mungkin karena mendengar cerita-cerita dari orang tua dulu mungkin ya. Sekarang kebuka lagi memorinya. Selamat pagi yang kami hormati. Saat ini kereta api lokal Garut Cibatu telah tiba di stasiun Wanaraja. Bagi Anda yang bermahirinnya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan ikuti kembali rombongan Anda. Jangan sampai yang tinggal atau tertukar tidak kita. Saat ini kereta api lokal Garut Cibatuan telah tiba di stasiun Wanaraja. Untuk akses pintu keluar stasiun Wanaraja sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Hiji dari tahun itu ini. Masya Allah.
Periksa dan teliti kembali permohonan Anda jangan sampai harus stasiun air Garut sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Baraya, sedikit saya akan bercerita dikarenakan almarhum ayah saya itu ya saudaranya banyak orang Garut. Ada yang di Bojong Salam, di Sukawening, di Sengke, Dae, terus di Banyuresmi, di Godog, Suci kayak gitu ya. Jadi saudaranya emang ayah saya itu orang Garut dan orang Bandung. Jadi yang orang Pamengpeuk itu ya ibu saya. Dulu itu sekitar tahun 83 waktu zaman terakhir kali jalur kereta api ke Garut ini ditutup, saya masih sempat ingat dulu waktu kecil ya sekitar umur 6 tahunan gitu, saya sama ibu saya suka dibawa ke sini. Dulu masih sempat melihat ada kereta api melintas dan saya berdiri dulu di pinggir jalan. Karena dulu itu kakak ya anaknya Ua saya itu rumahnya ada di Jalan Guntur, yang Jalan Guntur Gang Sindang Heula yang persis di seberangnya stasiun ini sebelah utara. Jadi ya saya dulu pernah merasakan jalur-jalur kayak ini. Kalau sekarang kan di tembok-tembok, kalau dulu sih tidak seperti ini. Jadi saya ya seperti kalau orang Sunda bilang nyoreang mangsa katukang. Saya seperti mengulang lagi masa-masa saya masih kecil suka bermain di jalur kereta api ini. Inilah stasiun Kota Garut. Pemberhentian terakhir. Membludak banget nih. Iya. Oh iya, can dibuka ya, can beres mah can dibuka. Lokomotifnya gini. Banyak banget para penumpang yang baru saja turun dari kereta api lokalan Cibatuan dengan tujuan akhir stasiun Kota Garut. Ramai banget nih. Dan didominasi ibu-ibu dan anak-anak ya, dikarenakan ya ini musim libur sekolah ya. Bukan musim libur sekolah, emang hari Minggu dan besok libur sekolah. Rame banget Baraya. Rame banget. Ini suasananya rame banget. Di sini nih penumpang yang mau naik, yang ininya belum dibuka. Dikarenakan penumpang yang turun belum habis, jadi belum dibuka. Di atas tulisan KAI Garut. Oke, foto sini deh.
aja, dengerin aja. Oh, jalan yo Loji ya. Itu alun-alun gak itu mah? Alun-alun. Mau ke Pengkolan nih jalan yuk. Lurus ke situ belok kanan.